Setelah itu kita bisa di sesi tanya jawab. Oke, saya akan share screen dulu. Ya, jadi hari ini tanggal 13 Agustus 13 Januari ya, 2023, hari Jumat, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini untuk berdiskusi atau bersama-sama mencari informasi mengenai freelance marketer di Solusi Hijrah. Nah, Solusi Hijrah itu sendiri adalah konsultan muamalah maliyah yang membantu masyarakat, khususnya kaum muslimin, untuk bisa mendapatkan akses transaksi non-tunai atau cicilan yang halal dalam kepemilikan kendaraan, rumah, ruko, tanah, dan permodalan. Nah, mungkin Sobat Sohib di sini sudah mengetahui ya untuk layanan dari Solusi Hijrah, serta apa yang bisa kami bantu dari kesulitan atau kendala yang terjadi di masyarakat, khususnya kaum muslimin, yaitu mendapatkan akses transaksi non tunai yang memang bebas dari riba, seperti itu. Nah, Solusi Hijrah sendiri kami tidak bekerja sendiri. Kami diawasi oleh pengawas syariah yang berafiliasi dengan tim Ustadz Erwandi Tarmizi ya. Mungkin Sobat Sohib sudah tidak asing dengan beliau, dan bekerja sama dengan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah melalui kesepakatan kerjasama, di mana akad yang disediakan oleh Solusi Hijrah adalah akad murni jual beli tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa tanda tangan asuransi, dan jelas setelah terima barangnya, seperti itu. Jadi di sini nanti yang akan kita bantu adalah kaum muslimin yang ingin memang terlepas dari transaksi-transaksi yang bersifat ribawi, seperti itu. Nah, peluangnya apa yang bisa kita bagikan kepada Sobat Sohib semua yang sudah bergabung pada hari ini adalah peluang usaha untuk menjadi freelancer marketer. Ya, jadi mungkin kalau untuk marketing sendiri mungkin tidak asing ya kata marketing itu, yaitu tim untuk membantu menyebarluaskan atau menginformasikan mengenai layanan dari Solusi Hijrah, seperti itu. Nah, apa syarat-syarat atau hal yang perlu dimiliki atau dibutuhkan untuk menjadi bagian dari tim marketing Solusi Hijrah? Yang pertama, antum sekalian kami harap sudah bisa mengikuti atau sudah pernah mengikuti pendidikan muamalah maliyah. Kenapa ini menjadi syarat yang paling dasar? Karena ini yang akan kita sampaikan kepada calon customer atau calon pelanggan Solusi Hijrah. Jadi kalau di Solusi Hijrah sendiri kan yang ditawarkan itu bukan cicilannya, bukan juga produknya, tapi yang dijual adalah layanannya atau akadnya. Di mana akad di sini adalah akad yang benar-benar tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ribawi. Nah, untuk itu diharapkan Sobat Sohib semua sudah pernah atau sudah memiliki pengetahuan atau knowledge yang cukup mengenai muamalah maliyah itu sendiri. Nah, selain daripada itu, kenapa kami kedepankan persyaratan untuk bisa atau sudah mengikuti kelas muamalah maliyah adalah salah satunya dari Oman Bivantop, bahwa janganlah berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti muamalat, gitu. Jadi diharapkan ketika nanti dalam penyampaian kepada calon customer, ketika kita menerima informasi, kemudian kita menyampaikan apa yang bisa kita bantu, benar-benar kita sudah memahami atau sudah memiliki dasar dari muamalah maliyah, seperti itu. Nah, model kerjasamanya seperti apa antara Solusi Hijrah dengan rekan-rekan Sobat Sohib yang hadir di hari ini adalah kemitraan dengan akad wakalah. Nah, nanti sambil menunggu tim dari Solusi Hijrah yang akan menjelaskan mengenai akad wakalah itu seperti apa, kita coba teruskan ya. Nah, jadi kerjasamanya adalah kemitraan dengan akad wakalah, seperti itu.
Nah, lalu apa saja yang bisa ditawarkan kepada calon pelanggan atau konsumen? Nah, kita di sini berfokus kepada pendanaan atau transaksi non tunai yang khusus kepada cicilan kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4, kemudian kepemilikan properti atau rumah, dan multijasa. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah bergabung bersama kita Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa bergabung? Ya, insya Allah udah bisa. Oke. Ya, Sobat Sohib, jadi Mas Rangga ini adalah founder dari Solusi Hijrah. Jadi beliau masih ada di perjalanan dari meeting yang sebelumnya, jadi baru bisa bergabung dengan kita di sini. Mas Rangga, tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai konsep kerjasama serta apa yang bisa ditawarkan dari Solusi Hijrah untuk Sobat Sohib yang hadir pada hari ini. Gitu. Jadi insya Allah kita semua di sini akan berdiskusi mengenai layanan freelance marketer ya, yang dari Solusi Hijrah yang bisa dimanfaatkan oleh para Sobat Sohib semua. Nah, selanjutnya mungkin Mas Rangga bisa memberikan gambaran mengenai proses kerjasamanya. Kalau tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa model kerjasamanya adalah akad wakalah. Nah, mungkin Mas Rangga bisa memberikan gambaran mengenai akad wakalah itu seperti apa. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir di acara Zoom meeting ini. Jadi enaknya saya ulang lagi aja ya. Jadi saya di sini, saya Rangga, saya salah satu founder dari Solusi Hijrah. Saya mewakili teman-teman dari Solusi Hijrah untuk memberitahu ya sosialisasi lah ke teman-teman yang berminat atau bersedia bergabung bersama kami menjadi freelance marketer. Jadi kami Solusi Hijrah ini adalah konsultan di bidang muamalah maliyah, di mana kami bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan juga kami bekerja sama dengan tim Erwandi Tarmizi and Associates, yang salah satunya kerjasama kami dengan lembaga keuangan syariah adalah kami diberikan kewenangan untuk menyesuaikan akad cicilan syariah yang sudah berjalan di lembaga keuangan syariah tersebut untuk disesuaikan agar akad maupun pelaksanaannya itu bisa 100% murni syariah sesuai dengan rekomendasi dari Ustadz Erwandi Tarmizi dan Associates. Jadi posisi Solusi Hijrah di situ. Jadi kami bukan lembaga keuangannya, kami di sini adalah konsultannya, sehingga akad yang nantinya sampai kepada nasabah atau pembeli yang menggunakan fasilitas kredit syariah ini bisa 100% murni syariah. Nah, next, nah, di sini kami dari Solusi Hijrah membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kami sebagai freelance marketer untuk bisa sama-sama menjual jualan bareng lah solusi yang kami tawarkan di sini. Di sini syaratnya untuk freelance marketer, sebenarnya syaratnya cuma satu aja ya. Syaratnya teman-teman sudah pernah mengikuti pendidikan muamalah maliyah. Ini satu-satunya syarat untuk bisa bergabung bersama kami. Kenapa? Karena karena untuk kami mengacu ke dalil yang ada. Jadi kalau mau masuk ke pasar itu harus tahu ilmunya dulu. Kira-kira seperti itu di slide berikutnya.
Jadi dalil dari Umar bin Khattab, jangan berjualan di pasar berdagang yang tidak mengerti muamalat. Dan ada juga hadis lainnya, seorang laki-laki yang tidak halal melakukan akad jual beli selagi dia belum menguasai fikih jual beli. Jadi itulah sebabnya satu-satunya syarat yang kami terapkan untuk freelance marketer adalah sudah mengikuti pendidikan muamalah maliyah. Di mana ikut pendidikan muamalah maliyahnya sebenarnya kami tidak mengkhususkan di lembaga tertentu, hanya kami menyarankan teman-teman bisa ikut ada pendidikan online muamalah maliyah dari Erwandi ya, dari Ustadz Erwandi. Nanti teman-teman bisa ikut di situ, bisa nanti dibantulah dari admin untuk di linknya di kolom chat. Hanya di sini teman-teman jangan salah paham ya, kami di sini tidak jualan kelas. Jadi kelas ini kami syaratkan bukan berarti kami menuntut teman-teman harus ikut kelas. Kelas itu pun sebenarnya gratis ya. Kami tidak berafiliasi apapun dengan kelas muamalah maliyah manapun, sehingga teman-teman bebas bisa mengikuti yang mana aja. Yang penting teman-teman sudah pernah ikut pendidikan muamalah maliyah agar tahu ilmunya dulu sebelum terjun ke dalam bisnis digital syariah ini. Model kerjasama yang kami tawarkan kepada teman-teman, kerjasama kemitraan antara Solusi Hijrah dengan freelance marketer dengan akad wakalah. Akad wakalah itu artinya wakil ya, jadi wakil penjualan, di mana kami di sini punya produk solusi cicilan syariah. Teman-teman sebagai wakil kami untuk menjual produk ini. Jadi wakalah itu kalau bahasa marketingnya itu agent, kira-kira seperti itu. Jadi akadnya kerjasama kemitraan, tidak mengikat freelance dengan akad wakalah atau agent. Seperti itu. Produk dari Solusi Hijrah, cicilan konsumtif. Jadi apa saja yang bisa dicicil di Solusi Hijrah atau akses cicilan apa aja yang disediakan oleh Solusi Hijrah. Karena disebut akses cicilan karena di sini nantinya yang beraktif nasabah adalah lembaga keuangan syariah. Nanti akan jelaskan di belakang seperti apa modelnya. Jadi yang bisa dijual teman-teman di sini ada akses cicilan untuk barang-barang konsumtif seperti kendaraan, bisa mobil atau motor. Kalau motor saat ini hanya motor baru saja, sedangkan kalau mobil itu bisa mobil baru atau mobil bekas yang usianya kurang dari 10 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2023 berarti mobil yang keluar 2013 itu masih bisa. Yang kedua itu properti bisa rumah, bisa tanah, bisa ruko, baru atau bekas. Harganya saat ini dari Alkas yang bekerja sama dengan kami maksimal di 3 miliar dengan minimal di 250 juta. Kemudian multi jasa antara lain renovasi rumah yang sudah berjalan gitu. Juga kedepannya kami sedang proses negosiasi dengan LKS-nya agar akadnya bisa disesuaikan, antara lain adalah solusi cicilan untuk biaya pendidikan dan juga biaya pernikahan. Nah, tapi itu masih proses, insya Allah bisa ketemu kesepakatannya sehingga solusi itu bisa kita jual juga. Nah, jadi sementara ini yang sudah siap baru kendaraan, mobil dan motor, properti, dan renovasi rumah. Ini yang saya tadi ceritakan di awal, proses bisnisnya itu seperti apa sih? Jadi Solusi Hijrah adalah konsultan syariah, konsultan akad cicilan syariah antara LKS, lembaga keuangan syariah, dengan pembeli.
Kalau teman-teman belum tahu di sini apa sih beda cicilan syariah dengan cicilan konvensional, kurang lebih bedanya gampangnya seperti ini. Kalau cicilan konvensional itu memberi hutang. Jadi kalau misalnya ada nasabah ingin beli motor, nasabah itu berhutang ke bank dan uangnya digunakan untuk membeli motor. Itu cicilan konvensional. Jadi akad antara pembeli dengan bank adalah hutang piutang. Kalau di syariah, skemanya kurang lebih seperti ini. Kalau ada pembeli ingin membeli motor, pembeli nanti menyampaikan kepada LKS bahwa dia ingin membeli motor, katakanlah motor Honda gitu ya. Kemudian LKS akan membeli dulu motor Honda. LKS membeli motornya ke showroom. Setelah motornya dimiliki oleh LKS, motor ini dijual kepada pembelinya dengan tambahan margin. Jadi akadnya jual beli. Kemudian cara bayarnya dicicil. Jadi kurang lebih bedanya seperti itu. Jadi kalau banyak orang bilang konvensional dan syariah bedanya cuma akad doang, dia memang bedanya cuma akad doang. Tapi sebenarnya bukan cuma itu, tapi prosesnya juga beda. Prosesnya kalau di konvensional yang terjadi adalah uangnya yang berpindah, jadi hutang piutang. Kalau di syariah, barangnya berpindah juga, barangnya yang berpindah, jadi jual beli. Barang berpindah dari showroom ke LKS, kemudian setelah dimiliki oleh LKS, barang itu dijual kepada pembeli dengan akad pembayaran non tunai atau dicicil. Kira-kira seperti itu. Nah, apa bedanya kalau pembeli langsung ke LKS dibandingkan pembeli melalui solusi hijrah? Nah, di sini perbedaan. Kenapa kami hadir di sini? Karena ada kekhawatiran atau yang memang terjadi di lapangan, kadang akad yang ada di lembaga keuangan syariah ini harus disesuaikan. Detailnya gimana, itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut dengan Pak Rifai ya, itu yang lebih paham soal akadnya. Jadi kadang memang bukan kadang ya, jadi memang untuk transaksi syariah itu bukan hanya akad di atas kertas saja yang harus benar, tapi juga eksekusi di lapangannya yang harus benar. Banyak LKS itu, entah itu bank syariah atau LKS manapun, akad di atas kertas memang sudah nggak ada masalah ya. Tapi kadang eksekusi di lapangannya tidak sesuai dengan syariahnya. Jadi bukan barang lagi yang berpindah, tapi tetap aja uang yang berpindah. Akadnya memang motor dibeli oleh bank, kemudian dijual kepada pembeli. Tapi praktik lapangannya ternyata yang berjalan tetap aja uangnya. Nah, kalau seperti itu kelihatannya sepele, tapi itu akhirnya jadi tidak syariah lagi. Nah, disinilah solusi hijrah hadir untuk membantu kaum muslimin agar bisa mendapatkan akad syariah yang benar-benar 100% artinya akad di atas kertasnya itu udah benar dan eksekusi di lapangannya pun benar. Jadi bedanya kalau pembeli melalui solusi hijrah dibanding pembeli langsung ke LKS, kira-kira di situ. Kami akan membantu pembeli maupun LKS agar akad dan eksekusi di lapangannya benar-benar 100% sesuai syariah. Seperti itu. Nah, dari pekerjaan itu, di mana solusi hijrah sebagai konsultan, maka solusi hijrah di sini berhak untuk mendapatkan ujroh. Jadi solusi hijrah itu bukan agen penjualan dari LKS, karena dari terjadinya transaksi itu solusi hijrah tidak mendapatkan pihak apapun. Solusi juga tidak ambil margin. Nah, di sini solusi hijrah diujroh oleh pembeli untuk membantu pembeli agar cicilannya 100% murni sesuai syariah. Maka di sini muncullah yang kami sebut biaya proses atau bagi kami konsultan untuk bisa mengeksekusi benar-benar 100% sesuai syariah. Nah, jadi
revenue stream dari solusi hijrah itu di sini, dari biaya proses ini. Nah, kemudian biaya proses ini yang akan kita bagi antara solusi hijrah dengan marketer. Pembagiannya seperti itu, 60% untuk solusi hijrah dan 40% untuk marketer. Nah, lantas biaya proses itu berapa? Biaya proses itu biasanya yang kami terapkan antara 1% minimal sampai dengan 2,5% maksimal. Nah, itu nanti yang menentukan marketer. Jadi sebenarnya itu untuk renegosiasi karena tidak ada harga fix biaya proses. Maksudnya teman-teman bisa buka harga di 2,5% dari harga pengajuannya dengan minimal 1% dari harga pengajuannya. Semakin besar ya, semakin besar yang dibagi, semakin kecil ya yang dibagi semakin sedikit, kira-kira seperti itu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa dari sesi tanya jawab. Nah, game plan-nya atau rencana kerjanya. Jadi marketer itu nanti kerjanya ngapain aja. Nah, jadi di sini teman-teman marketer, freelance marketer itu yang pertama adalah membangun awareness atau gampangannya ya promo gitu ya, promo memberikan entah itu bentuknya edukasi atau bentuknya promosi cicilan syariah dan sebagainya, kemudian mendapatkan lead itu peminat masuk ke teman-teman. Setelah itu proses itu termasuk edukasi, karena banyak yang nggak tahu cicilan syariah itu seperti apa, bedanya dengan konvensional itu seperti apa, akadnya seperti apa. Nah, itulah kenapa kami di sini mewajibkan teman-teman marketer untuk bisa atau untuk belajar dulu muamalah maliyah itu seperti apa, agar teman-teman juga bisa mengedukasi calon pembeli. Sampai ke nantinya pembeli sepakat untuk menggunakan jasa solusi hijrah dalam hal pelaksanaan cicilan syariahnya. Nanti pembeli membayar biaya proses, kemudian setelah biaya proses lebih lanjut dengan LKS sampai nanti akhirnya akad jual beli antara LKS dengan pembeli dan juga serah terima barang. Nah, setelah itu selesai, barulah di situ komisi bisa dicairkan kepada marketer. Di sini kami benar memberikan dukungan semaksimal mungkin kepada teman-teman marketer. Jadi setelah nanti teman-teman memenuhi syarat sudah pernah ikut kelas muamalah maliyah dengan menunjukkan entah itu sertifikat atau bukti apapun, kita akan berakat antara solusi hijrah dengan marketer. Kemudian nanti marketer akan berkolaborasi dengan tim kami di mana tim solusi hijrah itu kami akan menyiapkan materi promonya, baik itu berupa copywriting, bisa juga berupa flyer-flyer. Kami juga akan membuatkan landing page untuk teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pakai aja landing page-nya seperti apa nanti, atau tolong ditunjukkan dulu landing page-nya. Yaitu contoh landing page ya. Ini landing page-nya yang punya Pak Rifai ini. Jadi nanti teman-teman punya landing page masing-masing. URL-nya kurang lebih seperti itu ya, solusihijrah.com/ itu nama teman-teman, atau bisa request nanti namanya apa. Di sini kebetulan namanya pakai nama Pak Rifai, jadi solusihijrah.com/Rifai. Ya, link ini nantinya bisa teman-teman share, baik itu di sosial media atau broadcast di WhatsApp, di mana calon pembeli itu bisa langsung klik itu dan terbuka landing page ini. Di landing page ini udah ada call to action-nya, itu diskusi via WhatsApp. Kalau itu diklik, tolong diklik,
Nah, diklik nanti di sini calon pembeli atau peminat bisa isi namanya, isi emailnya, kemudian di situ ada pilihannya dia mau informasi lebih lanjut untuk cicilan apa. Nah, begitu diklik diskusi via WhatsApp, nanti itu akan langsung terhubung ke nomor WhatsApp marketer, nomor WhatsApp teman-teman. Jadi bukan lagi ke nomor WhatsApp kami, tapi diklik aja Pak. Coba diklik. Ini udah diklik, linknya nggak muncul. Oh, ya. Jadi nanti ya ini mungkin masih under construction ya. Jadi nanti begitu ini diklik itu otomatis terhubung ke nomor WhatsApp pribadi teman-teman marketer. Nah, jadi teman-teman bisa follow up langsung ke pembelinya, ke calon pembelinya. Seperti itu. Balik lagi ke itu. Dan copywriting termasuk lagi aplikasikan untuk teman-teman nanti akan dibantu ini akan perlu setiap karena pengajuan proses BI checking dulu, BI checking nanti hasilnya apa, silakan koordinasi langsung dan juga nanti ada tips akan membantu teman-teman dalam perjualan ya. Jadi selain juga itu dalam pertanyaan semua malam-malam. Pak Rangga, mohon maaf. Ya, suaranya tadi putus-putus dari bagian admin ya, mungkin bisa diulang. Ya. Masih sekarang. Coba cek. Cek 1, 2, 3. Ya. Tadi ya. Jadi nanti di sini karena proses basic dan sebagainya. Maaf, kembali putus-putus Pak Rangga. Mungkin kalau ada kendala videonya bisa di off dulu Pak Rangga, biar kualitasnya bisa optimal. Cek 1, 2. Udah ini belum? Udah ya. Normal suaranya? Sudah. Oke. Ya, jadi tadi sampai mana admin ya? Admin ya, mungkin jadi, bisa diulang kembali. Jadi selain tadi teman-teman mendapat dukungan materi promosi dan copywriting, seperti landing page, flyer, brosur, insya Allah nanti kami siapkan. Jadi teman-teman tinggal broadcast, tinggal share atau bisa di WhatsApp, bisa di sosial media. Teman-teman juga dibantu oleh admin yang akan membantu proses administrasi seperti BI checking, karena nanti setiap pengajuan itu harus melalui proses BI checking. Kenapa BI checking nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya setelah di sesi tanya jawab. Kemudian teman-teman juga dibantu tim leader yang akan membantu teman-teman di dalam hal misalnya produk knowledge atau juga dalam hal muamalah maliyah. Jadi kalau misalnya Halo Pak, suaranya hilang. kurang lebih seperti itu. Jadi
di sini insya Allah kami siapkan semua produknya, kami siapkan materi jualannya, kami siapkan juga timnya. Jadi teman-teman itu tinggal action aja. Halo, Pak Rangga? Ya, sorry, keputus tadi. Iya, Jadi terus. teman-teman tinggal action aja. Caranya cuma satu itu aja. Teman-teman harus, itu wajib ya, tidak bisa ditawar, harus ikut, harus sudah pernah ikut kelas muamalah maliyah. Udah itu aja dari saya kembalikan ke Pak Utus. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Mungkin saya akan mengulang beberapa poin ya, Sobat Zohib, khususnya untuk proses, kemudian konsep kerjanya. Jadi nanti Sobat Zohib hanya tinggal langsung jualan saja, langsung memberikan informasi. Nah, kembali lagi, tapi diharapkan sebelum memberikan informasi lebih jauh, kami mohon Sobat Zohib bisa menunjukkan bahwa sudah mengikuti kelas muamalah maliyah. Tadi sudah disampaikan tidak perlu dari satu lembaga yang memang sudah dikenal. Dan misalkan sudah mengikuti di kelas lembaga lain juga tidak masalah. Hanya nanti tinggal disampaikan ke kami. Nah, setelah itu nanti tinggal kita akan kerjasama dalam sisi kemitraannya. Kemudian dari sisi produknya yang bisa ditawarkan adalah kendaraan, properti, dan multi jasa. Kemudian juga di sini ada biaya proses. Tadi ada pertanyaan yang sempat masuk dari Bunga Dian, nanti kita akan bantu jawab. Kemudian mengenai bagi hasil, lalu rencana kerjanya, jadi teman-teman nanti bisa melakukan promo sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, karena nanti kami akan bantu dari sisi materi digital marketingnya. Kemudian juga setelah disebarkan informasinya, pasti akan ada yang bertanya ya, baik itu dari relasi, keluarga, atau teman terdekat. Nah, dari awareness yang sudah terbangun akan kita harapkan bisa membentuk atau memancing lead ya, atau orang-orang yang memiliki potensi. Nah, setelah itu akan dilakukan proses oleh Sobat Zohib semua, yaitu mengkonfirmasikan apa yang akan diambil, solusi apa yang bisa diterapkan, sehingga nanti kita bisa langsung kepada proses akhir, yaitu di akad. Nah, kembali lagi apa yang kita berikan, yaitu kita akan bantu untuk promo digital marketingnya, salah satunya dengan adanya landing page atau website itu tadi. Kemudian kita juga ada admin yang akan membantu dari sisi administrasi, karena kan pastinya ketika sudah ada proses pengajuan, kemudian ada proses-proses yang diarahkan kepada lembaga keuangan syariahnya, nah itu nanti admin kami yang akan membantu. Dan juga kalau misalkan Sobat Zohib masih ragu-ragu atau kurang pede dalam mempromosikan, tetapi di sini ada potensial market atau potensial customer, nanti bisa berdiskusi dengan tim leader kita yang akan memberikan arahan, juga bisa berkonsultasi dan berdiskusi seperti itu. Baik, kita langsung ke pertanyaan aja ya, ke Pak Rangga. Ini saya ke Bunga Dian di pertanyaan melalui chat, bisa dibantu di breakdown contoh bagi hasilnya. Oke, mungkin bisa didiskusikan aja, silakan. Jadi siapa? Bunga Dian. Mungkin ya. Ibu. Ibu Bunga Dian ya? Ya. Dari namanya mungkin Ibu ya, tapi maaf kalau saya salah. Ya. Proses bagi hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kami Solusi Hijrah menerapkan biaya proses di setiap pengajuan. Katakanlah pengajuannya itu untuk pembelian mobil harganya 100 juta, misalnya kayak gitu ya. Berarti biaya prosesnya itu antara 1-2%, berarti 1 juta sampai 2,5 juta. Nah, biaya proses itu nanti kita sampaikan kepada calon pembeli bahwa untuk pengajuan ada biaya proses di 2,5 juta. Katakanlah konsumen nego
nego tektok segala macam, akhirnya sepakat biaya proses di 2 juta. Nah, 2 juta itu adalah biaya proses yang nantinya akan kita bagi setelah akadnya selesai. Jadi biaya proses itu dibayarkan di awal sebelum proses dimulai, tapi biaya proses ini baru benar-benar menjadi hak kita setelah prosesnya memang sudah selesai. Proses selesai itu setelah terjadi akad dan serah terima. Akad itu yang akad jual beli, tanda tangan di atas kertas, serah terima adalah barangnya udah dipindahkan. Jadi semua transaksi di Solusi Hijrah itu dipastikan barangnya sudah diserah terimakan. Jadi kami tidak melayani transaksi pembelian yang barangnya tidak bisa diserah terimakan. Misalnya beli rumah tapi jadinya baru 5 tahun lagi, ya itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadi serah terimanya transaksi selesai apabila barang sudah diserah terimakan. Nah, setelah transaksi selesai, tadi biaya proses yang kita terima itu, katakanlah tadi 2 juta, itu kita bagi 40%-nya untuk teman-teman marketer, berarti berapa? 800.000 ya, 800.000 untuk teman-teman marketer, dan 1,2 itu untuk Solusi Hijrah. Begitu gambarannya. Ya, terima kasih penjelasannya. Ini saya coba tuliskan ya di chat agar Sobat Sohib yang lain bisa menyimak. Jadi misalkan pembelian kendaraannya adalah di angka 100 juta atau 10 juta yang mudah. Kemudian biaya prosesnya yang nanti kita ajukan maksimal di 2,5%, atau misalkan mudahnya senilai 2,5 juta ya. Nah, itu yang akan kita bagi antara Solusi Hijrah dengan rekan-rekan marketer seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bunga Dian seperti itu. Oke, Sobat Sohib, kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa mengangkat tangan dulu, nanti biar kami bisa persilahkan untuk langsung bertanya, atau misalkan bisa menuliskan di papan atau kolom chat ya, biar nanti bisa direspon langsung. Baik, sambil menunggu nih Om Rangga, kembali kan kita di sini tadi tidak berafiliasi dengan kelas-kelas muamalah maliyah ya, dan kita juga tidak ada apa istilahnya fee atau promo di situ. Nah, kalau untuk bergabungnya sendiri nih dengan Solusi Hijrah untuk teman-teman marketer ini ada biayanya nggak? Tadi kayaknya belum disebut nih. Oke. Untuk menjadi marketer Solusi Hijrah itu nggak ada biaya pendaftaran apapun ya, karena di sini kan akadnya wakalah, jadi bukan membership. Kami di sini bukan kelas pelatihan, kami di sini bukan apa namanya multi level marketing atau sejenisnya ya. Jadi semua siapapun, apapun background teman-teman, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pegawai negeri, atau siapapun yang memang berminat untuk sama-sama menjadi freelance marketer di Solusi Hijrah itu dipersilahkan tanpa ada biaya apapun. Syaratnya cuma satu, syaratnya cuma teman-teman sudah pernah ikut kelas muamalah maliyah. Nah, kalau belum punya gambaran, contohnya tuh bisa, saya bisa share screen nggak? Kamu tuh tolong ini. Ya, sebentar. Ya, silakan. Ini saya coba apa ya, dari contoh ke teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka di atau googling aja ya, googling, ketik aja POMM ETA, POMM ETA gitu ya. Nah kayak gini nih, POMM ETA. Nanti ini salah satu salah satu kelas muamalah maliyah yang kami tahu ya, yang kami rekomendasikan juga. Nanti teman-teman bisa klik aja langsung. Nah ini teman-teman langsung daftar aja. Kalau sudah daftar, ini masuk pakai akun saya ya. Nah kalau udah daftar, nanti teman-teman bisa ikut daftar kelasnya di sini.
Nah, nanti bisa, ini udah ada jadwalnya, ikut kelas yang kami sarankan teman-teman minimal ikut yang dasar jual beli dan dasar muamalah. 2 ini aja cukup, ini yang wajib. Yang lainnya sih pilihan, kalau teman-teman memang mau memperdalam ilmu muamalah maliyah, ya kami sarankan juga. Tapi kalau misalnya cukup 2 ini, ya tidak jadi masalah, karena bagi kami yang penting teman-teman sudah pernah ikut kelas muamalah, dasar jual beli, dan dasar muamalah. Nah, setelah nanti teman-teman ikut, itu teman-teman mendapatkan sertifikat. Nah, kira-kira seperti ini nih. Misalnya ini dasar jual beli gitu ya. Nah, nanti di sini ada sertifikatnya. Ini nanti bisa, nah ini sertifikat ini yang nantinya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti kelas muamalah maliyah. Yang kami wajibkan atau kami sarankan ya, teman-teman ikut yang dasar jual beli dan dasar muamalah. Salah satunya udah pernah ikut, nggak jadi masalah. Jadi nanti misalnya ikut dasar jual beli dulu, nanti setelah lulus bisa mendaftar menjadi freelance marketer. Atau yang dasar muamalah dulu ikut, itu juga bisa. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi nanti teman-teman googling aja, buka Google ya, nanti klik aja, ketik aja pom spasi eta gitu ya, pom spasi eta, enter aja. Nah ini ada, diklik, nanti langsung daftar. Ini waktu saya ikut dulu ini gratis ya, kayaknya sekarang juga masih gratis. Ada yang gratis, ada yang ujroh gitu, atau ada yang infak, itu macam-macam. Sekali lagi kami tidak terafiliasi dengan Pometa ini ya, jadi teman-teman ikut di sini gratis atau bayar, kami pun tidak mendapatkan komisi apa-apa dari Pometa, jadi kami tidak menjual kelas ini. Kalaupun teman-teman ingin ikut kelas muamalah yang lain gitu ya, selain di Pometa ini, kalau misalnya ada, itu silahkan aja, nggak jadi masalah begitu. Baik, terima kasih Mas Tangga. Mudah-mudahan jelas ya Sobat Sohib semua. Oke, tadi ada pertanyaan lanjutan dari Bunga Dian. Apakah biaya proses yang 1-2,5% itu di luar harga barang atau sudah termasuk harga barang? Maaf, tadi saya lupa nggak diambil. Biaya proses itu di luar harga barang. Jadi biaya proses dan harga barang itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di dalam harga barang berarti itu jadi satu sama barangnya. Jadi itu justru yang tidak diperbolehkan. Jadi biaya ini di luar, karena biaya proses itu bukan karena barangnya, tapi karena menggunakan jasa solusi hijrah untuk proses akad jual beli syariah ini. Gitu. Baik, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan lanjutannya ya. Untuk Sobat Sohib yang lain, mungkin ada yang akan bertanya langsung? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan Mas Ferdi. Ya, saya Ferdi. Jadi intinya itu harus mengikuti kelas dulu muamalah ya. Kebetulan saya belum pernah mengikuti itu, jadi saya harus mengikuti kelas itu baru bisa bergabung ke menjadi marketer ini ya, begitu ya? Ya, betul sekali Mas, karena itu merupakan yang kami tetapkan sebagai syarat. Alasannya ya itu, kita harapkan bisa ada pengetahuan yang cukup mengenai proses muamalah. Karena kembali lagi kan solusi hijrah, di sini kita tidak jual barang, tapi kita menjual solusi atau layanannya. Seperti itu. Untuk kelas itu berapa lama ya?
tadi kan ada yang jual beli atau muamalah itu berapa lama ya? Apa masing-masing misalnya satu hari menjadi 2 hari itu atau gimana? Ya, mungkin Pak Rangga bisa bantu. Ya. Untuk yang kelas muamalah, kalau yang di Pometa ya, kalau yang saya nggak tahu karena yang saya ikuti di Pometa itu aja. Kalau yang di Jawa Meta ini atau di Pometa per kelas itu seingat saya 2 minggu, di sekitar 2 minggu lah, 2 minggu. Jadi model kelasnya itu online. Tiap hari itu teman-teman dikasih audio, itu bisa didengarkan, bisa dicatat. Nanti di akhir pekan ada tanya jawab online. Setelah itu ada kuis atau ada tes. Tesnya seingat saya 2 atau 3 kali. Nah, setelah final test baru nanti keluar hasilnya atau keluar sertifikatnya. Begitu. Oke, terima kasih informasinya, Pak. Ya. Ya, sama-sama Mas Ferdi. Oh ya, Baik. mungkin tambahan ya buat teman-teman harus paham dulu ya soal muamalah maliyah, karena begini ya, produk cicilan syariah ini memang unik ya, karena biasanya orang kalau beli barang itu alasannya adalah objeknya. Jadi misalnya gini, orang mau beli rumah A gitu, alasannya kenapa? Kau pilih rumah A karena lokasinya strategis, karena speknya sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya, atau karena penjualnya baiknya. Semua alasan membelinya adalah karena objek. Tapi kalau cicilan itu alasannya adalah karena subjeknya, karena pembelinya, bukan karena penjualnya. Jadi kok ambil cicilan syariah? Iya, karena saya nggak mau nyicil yang ada ribanya. Alasannya bukan di barang, bukan di objek, tapi alasannya adalah karena subjek, karena saya tidak mau nyicil yang ada ribanya. Karena saya ingin hijrah, muamalah, dan sebagainya. Nah, karena itu, jadi kebanyakan untuk meyakinkan pembeli di sini, teman-teman lebih sering melakukan edukasi. Edukasinya adalah edukasi kenapa harus cicilan syariah. Bukan edukasi kenapa produk itu. Tapi edukasi ke kenapa cicilan syariah. Nah, alasan itu sebenarnya kami harapkan teman-teman bisa paham dulu apa itu cicilan syariah, bisa paham dulu seperti apa muamalah maliyah itu. Itulah, jadi kami mewajibkan atau satu-satunya syarat untuk bisa bergabung bersama kami adalah teman-teman sudah pernah mengikuti kelas muamalah maliyah. Baik, terima kasih Mas Rangga penjelasannya. Yaitu ya Sobat Sohib, jadi kembali lagi karena untuk bisa kita memberikan informasi yang tepat, ya otomatis kita harus memiliki dasar-dasar keilmuannya, karena pasti akan ada pertanyaan, kenapa di solusi hijrah, kenapa harus akad muamalah, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan Sobat Sohib bisa mendapatkan informasi yang tepat, sehingga bisa berdiskusi dengan calon-calon pelanggan atau buyer dari rekan-rekan solusi hijrah di sini. Oke, mungkin terakhir dari Pak Rifai, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan kepada rekan-rekan Sobat Sohib yang hadir pada hari ini? Ya, terima kasih Pak Altus sebelumnya atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Insyaallah alhamdulillah suara saya jelas nggak Pak Altus ya? Jelas, Mas. Jelas ya, baik. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama dengar ya teman-teman ya. Penjelasan dari Pak Rangga juga dari Pak Utus gitu ya. Nah, ya kebetulan saya Rifai gitu ya, kebetulan alhamdulillah di Solusi Hijrah saya dipercaya teman-teman untuk menjalani proses
bisnis prosesnya gitu ya untuk sampai saat ini. Nah, mungkin tambahan saja sebenarnya dari apa yang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Insya Allah nanti teman-teman memang saya mau membahas mengenai tadi ya persyaratan. Kenapa menjadi persyaratan adalah untuk mengikuti ini ya pelatihan fikih muamalah, karena memang perlu disadari juga gitu ya bahwa ini kita tidak hanya bicara mengenai barang gitu ya, namun adalah kita nantinya akan bertemu dengan calon-calon konsumen yang pasti banyak pertanyaan, kenapa sih saya harus membeli barang ini gitu ya melalui solusi hijrah gitu ya. Nah pastinya banyak cara untuk kita menjelaskan gitu ya, karena memang tadi disampaikan oleh Pak Utus, orang tidak lagi mungkin ngelihat barangnya bagaimana, karena dewasa ini tuh orang sudah paham, dia punya alasan kuat kenapa saya harus membeli barang yang sesuai syariah gitu ya, yang tidak ada ribanya. Nah di sini yang diperlukan bahwa teman-teman punya kemampuan gitu ya untuk menjelaskan, tidak harus secara detail, teman-teman harus expert gitu ya, minimal dengan ilmu yang sudah didapat dari pelatihan tersebut. Insya Allah kita bisa menjelaskan itu secara benar intinya gitu. Nah dari situ nanti mungkin selanjutnya lebih banyak diskusi sih yang saya jalani juga saat ini. Mungkin kita lebih banyak diskusi mengenai pemahaman syariahnya gitu ya. Dan pastinya kita juga akan bisa sampaikan bahwa memang solusi hijrah ini adalah satu pilihan gitu ya untuk para konsumen ini bisa melakukan transaksi untuk jual beli tanpa riba seperti itu. Dan di sini kami juga alhamdulillah sudah ada DPS sendiri gitu ya, Ustadz Ervando Tarmizi, dan beliau yang memberikan rekomendasi atas semua akad yang kami gunakan gitu ya. Kami rekomendasikan kembali untuk lembaga keuangan syariah tersebut. Gitu. Tadi disebutkan kami di sini sudah kerjasama dengan itu ada koperasi, BMT, kemudian ada bank syariah seperti itu. Ya. Dan insya Allah akan berkembang untuk unit-unit bisnis lainnya. Insya Allah seperti itu. Teman-teman, insya Allah lagi yang kedua mungkin ya intinya perlu diluruskan niat untuk itu sih. Nanti mengenai teknis kita bisa saling diskusi ya. Dan oh iya, yang kedua mungkin saya mau menambahkan penjelasan mengenai biaya proses, teman-teman. Jadi memang biaya proses itu di luar dari harga barang, karena itu adalah murni pendapatan kita gitu ya, pendapatan kami atas layanan jasa yang kita berikan ke konsumen gitu ya. Karena kita mewakili konsumen ini dari proses awal sampai dengan proses akad seperti itu. Dan insya Allah ini memang semua harus kita jelaskan di awal ya. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba meminta biaya proses itu tanpa suatu penjelasan gitu ya. Dan insya Allah tidak perlu khawatir karena memang dengan penjelasan yang insya Allah bisa diterima oleh konsumen, sejauh ini mereka akan paham. Karena memang di sini kami juga akan memberikan surat penunjukan atas komitmen biaya proses tersebut gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk konsumen transfer aja gitu ya. Nah di surat penunjukan itu juga dijelaskan bahwa ini adalah biaya prosesnya ada bentuk komitmen sebenarnya. Komitmen kami ke konsumen dan konsumen juga bertanggung jawab ke kami juga seperti itu. Karena apa? Karena memang ada 2 poin penting di dalam surat penunjukan tersebut, yaitu ketika proses pengajuannya ini, gitu ya, misalkan si fulan sampai dengan oleh tim analis, misalkan qadarullah tidak di-approve gitu ya, tidak disetujui, maka biaya proses itu kita akan kembalikan 100% seperti itu. Tapi jika memang pada saat proses tidak ada kendala, tidak ada masalah gitu ya, yang akhirnya secara sepihak konsumen membatalkan gitu ya, padahal semua sudah berjalan gitu ya, maka dengan kondisi secara pihak konsumen membatalkan ini, maka biaya proses itu tidak akan dikembalikan.
Dan semua itu juga kita perlu jelaskan itu di awal, di konsumen sudah paham seperti itu. Dan itu juga tertulis di surat penunjukan tersebut yang akan ditandatangani oleh konsumen itu sendiri seperti itu. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya yang bisa kami bantu. Saya kira sampai jam Pak, 8. mau tanya Pak, Ya, silakan Pak. kalau untuk proses take over gitu bisa Pak, misalnya rumah gitu, tadinya mungkin dia di konven mau di take over menjadi lebih Oh tidak ada iya, riba syariah. oh iya, Masya Allah. Dengan Pak siapa ini? Saya dengan Ferdi Pak. Ferdi. Oh iya, Pak Ferdi, Masya Allah. Ya, alhamdulillah pertanyaan Pak Ferdi ini termasuk yang banyak masuk ke kami ya Pak Ferdi. Jadi memang begini Pak Ferdi, kita kembali lagi ke hukum asalnya untuk take over itu memang terus terang kami nggak bisa. Jadi memang kenapa? Karena memang secara hukum syariahnya memang prinsip take over itu hanya sebesar hanya pemindahan dana, peminjaman dana gitu ya, nah, untuk melunasi di bank konven gitu ya, kemudian pindah ke syariah. Dan prinsip dasar untuk utang piutang port gitu ya dalam bentuk uang, kemudian nantinya kita akan mendapatkan nilai manfaat atau nilai lebih itu kan termasuk riba. Jadi memang tidak bisa untuk take over itu. Bisanya gimana gitu ya? Insya Allah sih bisa, tapi memang dengan cara transaksi jual beli yang real gitu. Misalkan saya saat ini ada proses KPR berjalan gitu, karena saya sudah insya Allah sudah belajar mengenai hukum riba seperti itu, maka saya niat untuk melepaskan melepaskan rumah tersebut gitu. Artinya ya sudah dijual rumah tersebut gitu ya. Kita bisa bantu untuk memproses dan mencarikan calon bayarnya. Jadi ketika memang rumah itu sudah terjual, si fulan ini dapatkan hasil penjualan, dapat uang, maka bisa digunakan untuk pembelian rumah yang sesuai syariah seperti itu. Jadi konsep-konsepnya seperti itu Pak, perlu kita jelaskan juga. Gitu. Tapi kalau banyak memang semuanya yang pengen hanya pindah aja gitu, switching aja gitu. Tapi proses switchingnya itu yang dengan pinjaman uang hukumnya di situ tuh yang kena itu Pak. Begitu mungkin kurang lebih Pak Ferdi, kira-kira bisa dipahami. Oke Pak, terima kasih informasinya Pak. Baik. Ya, terima kasih Mas Sifai. Oke, sebenarnya Bapak Ibu kita hanya sampai jam 3 ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup WhatsApp, kita akan tampung dulu pertanyaannya yang ada di grup chat ini ya. Nanti kita akan sampaikan melalui grup WhatsApp. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pastinya yang sudah bisa bergabung di sini kan sudah tergabung dalam grup WhatsApp marketing ya, freelancer marketing. Nah, nanti mau bisa disimak jawaban dari beberapa pertanyaan yang baru masuk ini. Oke, mungkin seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kembali jika nanti ada pertanyaan lanjutan, grup akan kami buka di waktu-waktu tertentu untuk diskusi, sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan untuk kerjasama ini. Tapi kembali lagi, highlight yang perlu kami sampaikan adalah untuk kerjasama ini tidak ada biaya apapun, jadi Bapak Ibu tidak perlu membayar apapun kepada Solusi Hijrah. Kemudian juga Bapak Ibu wajib mengikuti kelas muamalah dimanapun, dalam artian tidak perlu di salah satu lembaga yang tadi dicontohkan, karena itu kebetulan saja yang kami sudah ikuti. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya referensi yang lain, kami persilahkan. Dan itu nanti cukup memberikan bukti sertifikat jika ada, atau bukti sudah mengikuti kelas baik itu online ataupun offline. Sehingga setelah itu nanti kita bisa mulai memberikan informasi mengenai media promo, seperti yang tadi disampaikan ada landing page, kemudian juga informasi mengenai produk Solusi Hijrah lebih detail lagi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan memberikan pertanyaan. Kembali lagi berarti ini untuk Mas atau Ibu Eka, kemudian Pak Dendi Antoni, mohon ditunggu pertanyaannya akan kami jawab di WhatsApp grup ya, seperti itu. Baik, mungkin kalau dari saya sudah cukup. Pak Rangga mungkin ada kata-kata untuk penutup, silakan. Ya,
itu aja dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Semoga ini bisa menjadi keberkahan buat kita semua dalam bermuamalah. Itu aja sih dari saya. Amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu Sobat Sohib, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi ke admin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Utus, Pak Rangga, dan Pak Ripai. Untuk Sobat Sohib semuanya, room group udah dibuka ya. Jadi bagi Sobat Sohib yang masih ada pertanyaan, silakan aja ditanyakan di grup, karena mungkin kita waktunya udah mepet. Nanti akan dibantu jawab sama admin ya untuk pertanyaannya. Seperti itu aja. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Dibuka dulu ya roomnya. Jadi kadang biar nggak japri kalau nanya. Jadi nanti kan Pak Ripai kan admin. Kan? Nah, jadi kalau Pak Ripai mau nginfo-nginfo apa, doa-doa gitu ya. Boleh, silahkan. Gitu. Ya.